Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 10 akan membahas mengenai struktur pohon dan kunjungan pohon biner. Kami yang beranggotakan Dominikus Dimas, saya sendiri Yakobus Arminius, Rahman Hidayat, Febri Adrian Balaati, Peter Adrianus Minggus, dan Muhammad Arpion. Definisi pohon atau tree. Pohon atau tree termasuk struktur pohon non-linear yang didefinisikan sebagai data yang terorganisir dari suatu item informasi cabang yang saling terkait. Contoh bisa dilihat di bawah. Istilah-istilah dalam pohon. Yang pertama, precedor node yang berada pada di atas node tertentu. Contoh, B precedor dari E dan F. Yang kedua, successor node yang berada di bawah node tertentu. Contoh, E dan F merupakan successor dari B. Yang ketiga, ancestor seluruh node yang terletak sebelum node tertentu dan terletak pada jalur yang sama. Contoh, A dan B merupakan ancestor dari F. Yang keempat, descendant seluruh node yang terletak sesudah node tertentu dan terletak pada jalur yang sama. Contoh, F dan B merupakan ancestor dari A. Yang kelima, parent procedure satu level di atas satu node. Contoh, B merupakan parent dari PF. Yang keenam, child successor di satu level di bawah satu node. Contoh, F merupakan child dari B. Yang ketujuh, sibling node yang memiliki parent yang sama dengan satu node. Contoh, E dan F adalah sibling. Yang kedelapan, subtree. Bagian dari tree yang merupakan suatu node beserta descendant-nya. Contoh, subtree B, E, dan F, dan subtree D, G, H. Size banyaknya node dalam suatu tree. Contoh, gambar tree di atas memiliki size 8. Yang ke-10, height banyaknya tingkat atau level dalam suatu tree. Contoh, gambar tree di atas memiliki height 3. Yang ke-11, root atau akar. Node khusus dalam tree yang tidak memiliki procedure. Contoh A. Leaf atau daun, node-node yang tree yang tidak memiliki daun. Contoh, node E, F, C, G, H. Yang ke-13, degree atau derajat. Banyaknya child yang dimiliki oleh suatu node. Contoh, node A memiliki derajat 3, node B memiliki derajat 2. Istilah-istilah dasar. Pohon atau tree adalah salah satu bentuk graf terhubung yang tidak mengandung sirkuit. Karena merupakan graf terhubung, maka pada pohon atau tree selalu terdapat path atau jalur yang menghubungkan setiap simpul dalam dua pohon. Pohon atau tree dapat juga didefinisikan sebagai kumpulan elemen yang salah satu elemennya disebut dengan akar atau root, dan sisa elemen lain atau simpul yang terpecah menjadi sebuah simpulan yang saling tidak berhubungan yang disebut dengan subpohon atau subtree atau cabang. Gambar berikut ini menjelaskan tentang pembentukan awal dari pohon atau tree. Sebuah simpul tunggal N, sub pohon N1, N2, dan seterusnya NK. Pohon baru yang terbentuk dari simpul N sebagai akar dan simpul N1, N2, seterusnya dan NK. Sifat utama pohon berakar. Jika pohon mempunyai simpul sebanyak N, maka banyaknya ruas atau Hg adalah N dikurang 1. 2. Mempunyai simpul khusus yang disebut root. Jika simpul tersebut memiliki derajat keluar lebih besar sama dengan 0 dan derajat masuk sama dengan 0. 3. Mempunyai simpul yang disebut sebagai daun atau leaf. Jika simpul tersebut berderajat keluar sama dengan 0 dan berderajat masuk sama dengan 0. 4. Setiap simpul mempunyai tingkatan atau level yang dimulai dari root yang levelnya sama dengan 1 sampai dengan level ke N pada daun paling bawah. Simpul yang mempunyai sama disebut bersaudara atau border atau sibling. 5. Adapun 5 yaitu
mempunyai ketinggian atau kedalaman atau height yang merupakan level tertinggi. 6. Yaitu mempunyai weight atau berat atau yang banyaknya daun lap pada pohon. 7. Banyaknya simpul maksimum sampai level N adalah 2 N dikurang 1. 8. Banyaknya simpul untuk setiap level I adalah 2 pangkat I dikurang 1 sama dengan I kurang 1. Diketahui suatu bentuk pohon berakar T sebagai berikut. Bisa kita lihat contohnya di bawah ini. Pohon di atas mempunyai A simpul sebanyak N dan G sama dengan N dikurang 1 sama dengan 8 dikurang 1 sama dengan 7. B. Rod pada pohon T di atas adalah simpul P. C. Mempunyai daun lap sama dengan 4 yaitu R, S, P, dan W. D. Mempunyai yang level tingkatan pohon sama dengan 4 yaitu yang satu simpul P, yang level kedua sama dengan simpul Q dan T, yang level ketiga simpul R, S, dan U, yang level keempat sama dengan simpul P dan W, yang E ketinggian atau kedalaman sama dengan jumlah level sama dengan 4. Yang F, weight atau berat atau bobot jumlah daun sama dengan 4. Adapun yang gambar pada pohon T di atas dapat dibentuk dua buah hutan pros bila simpul P dihilangkan yaitu hutan 1.2 Q, R, dan S. Hutan 2.2 T, U, PW, G. Banyaknya simpul maksimum yang dapat terbentuk sampai ke level 4 bila simpul pada pohon dianggap penuh adalah 2 pangkat N dikurang 1, 2 pangkat 4 dikurang 1 sama dengan 16, dikurang 1 sama dengan 15. Bisa kita lihat contohnya di bawah ini. Yang H, banyaknya simpul maksimum untuk setiap level I bila simpul pada pohon dianggap penuh adalah maksimum simpul pada yang level kedua sama dengan 2 di pangkat I dikurang 1 sama dengan 2 pangkat 2 dikurang 1 sama dengan 2 pangkat 3 dikurang 1 sama dengan 4. Maksimum simpul pada yang level ketiga maksir bisa kita lihat contohnya di bawah ini. Pohon biner atau binary tree. Struktur ini biasanya digunakan untuk menyajikan data yang mengandung hubungan hierarkial antara elemen-elemennya. Bentuk pohon berakar yang lebih mudah dikelola dalam komputer adalah pohon binary atau binary tree, yang lebih dikenal sebagai pohon umum atau general tree, yang dapat didefinisikan sebagai kumpulan simpul yang mungkin kosong atau mempunyai akar dan dua subpohon yang saling terpisah, yang disebut dengan subpohon kiri atau cabang kiri, atau dikenal juga dengan left subtree, dan subpohon kanan atau cabang kanan, yang lebih dikenal dengan right subtree. Karakteristik pohon biner atau binary tree. Pertama, setiap sampul paling banyak hanya memiliki 2 buah anak. Kedua, derajat tertinggi di setiap sampul adalah 2. Ketiga, dibedakan antara cabang kiri dan cabang kanan. 4. Dimungkinkan tidak mempunyai sampul. Berikut ini adalah contoh pohon binar atau binary tree dengan cabang kiri dan cabang kanan.
tertampak jelas di sini hanya mempunyai 2 buah anak dan saling menghadap kiri dan kanan. Istilah pada pohon binar. Pohon binar penuh, full binary tree. Semua simpul memiliki 2 anak dan tiap cabang memiliki panjang ruas yang sama. Pohon binar lengkap, complete binary tree, hampir sama dengan pohon binar penuh. Semua simpul memiliki 2 anak, tetapi tiap cabang memiliki panjang ruas berbeda. Pohon binar similar. 2 pohon yang memiliki struktur yang sama tetapi informasinya berbeda. Pohon binar ekivalen. 2 pohon yang memiliki struktur dan informasi yang sama. Pohon binar miring. 2 pohon yang semua simpulnya mempunyai 1 anak turunan kecuali daun. Deklarasi pohon binar. Dalam setiap simpul selalu berisi 2 buah pointer untuk menunjuk ke cabang kiri dan cabang kanan, dan informasi yang akan disimpan dalam simpul tersebut. Definisi node. The node class defines the structure of a node class node. 2. Initialize the attributes of node. Def init dalam kurung self koma data tutup kurung titik 2 self titik leaf sama dengan non hashtag leaf child self titik right sama dengan non hashtag right child self titik data sama dengan data hashtag not data. Ilustrasi tabel root ke leaf ke leaf left ke right left, root ke right ke left right, ke right. Penyajian pohon binar atau binary tree. Tree dapat dibuat dengan menggunakan linked list secara rekursif. Linked list yang digunakan adalah double linked list non-circular. Data yang pertama kali masuk akan menjadi node root. Data yang lebih kecil dari data node root akan masuk dan menempati node kiri dari node root, sedangkan jika lebih besar dari data node root akan masuk dan menempati node di sebelah kanan node root. Bila diberikan untai HAKJCBL, maka proses untuk dapat membentuk pohon binar dari untaian tersebut adalah seperti gambar yang sudah tertera. Yang pertama, karakter H ditempatkan sebagai akar atau root. Karakter kedua A, karena lebih kecil dari H maka akan menempati cabang kiri. Karakter ketiga K, karena lebih besar dari H maka akan menempati cabang kanan. Karakter keempat ada J, lebih besar dari H dan lebih kecil dari K, maka menempati cabang kiri dari node K. Karakter kelima C, karena lebih besar dari A, maka akan menempati cabang kanan. Karakter keenam B, karena lebih kecil dari C, maka akan menempati cabang kiri. Lalu karakter ketujuh L, lebih besar dari K, maka menempati cabang kiri kanan.